database ke SMA 81. Kita diminta mencari maka nilai X berapa. X itu di sini ya, variabel X-nya berapa. Ya, sama saja nih, dan kita pindah ruas. Atau sama saja kalau kita tulisnya begini kan, akar pangkat 3 gitu bacanya kan, akar pangkat 3 dari 2X min 5 pangkat 2 ditambah Z gitu kan ya, ditambah Z sama dengan Y gitu kan. Soalnya sederhana seperti itu ya. Berarti kalau kita pengen, sebenarnya akar pangkat 3 ini ya, sebenarnya akar pangkat 3 ini nih, itu sama aja pangkat berapa sih kalau akar itu? Ada yang tahu nggak? Yuk, yang tahu silakan. Apa? Benar. Sepertiga. Ya, mantap. Novan. Sepertiga katanya. Iya, benar. Kalau pangkat pindah ruas diapain sih? Dibalikin nggak? Sepertiga jadi 3 kan? Jadi kita pindahkan dari yang terdekat dengan sama dengan dulu. Sepertiga kita pindahin. Oh, jadi 2X min 5 pangkat 2. Tapi ini harus cepet aja nih. Plus Z karena rata-rata soal UTBK TPS kuantitatif itu 1 menit 20 detik. Ya, rata-rata segitu. Ini Y-nya berarti berapa? Pangkat 3 gitu kan? Karena sepertiga pindah ruas jadi pangkat 3. Terus siapa yang pindah? Sekarang Z yang pindah. Jadi 2X min 5 pangkat 2 sama dengan Y pangkat 3 dikurang Z nya enggak? Seperti itu kan ya. Kemudian pangkat 2-nya pindah. Kalau pangkat pindah 2 dibalik enggak? Yang tadi pangkat 2 jadi pangkat setengah. Pangkat setengah itu bisa kita tulis jadi akar kan ya. Akar kuadrat ya kan. Kalau akar kuadrat itu kan pangkat setengah. Jadi Y pangkat 3 min Z saja ya enggak? Akar, di dalam akar mereka. Terus, jadi ini kurungnya saya buka nih. Karena pangkat 2-nya sudah pindah ruas ya enggak? Jadi 2X min 5 saja. Gitu kan? Terus 2X sama dengan minimanya pindah ruas. Jadinya akar dari Y kuadrat min Z ditambah 5. Ya, ditambah 5. Terus kalau mau nyari X-nya ya, kita mau nyari X nih. Berarti X sama dengan akar pangkat 3, akar dari Y pangkat 3 min Z tambah 5 dibagi 2. Ini kan jawaban akhirnya ya. Y pangkat 3 min Z tambah 5 terus bagi 2. Tapi Y pangkat 3 min Z-nya dalam akar. Jadi jawaban yang tepat di antara A sampai E yang D enggak? Gitu kan? Ada yang mau bertanya mungkin? Ini masih gampang lah buat anak IPA. Ini makanan sehari-hari ya enggak? Meskipun saya sih seringnya makannya tempe, bukan matematika ini. Oke, ada pertanyaan mungkin? Atau ada yang mau menyanggah? Silakan saja ya, kita berdiskusi aja ini. Bukan berarti saya yang paling jago, bisa saja saya salah kan? Nggak ada pertanyaan ya? Jadi jawabannya sepakat ya, ini D. Itu nomor 1 di TPS, di tryout yang kalian jalani ya. Mudah kan ya TPS kuantitatif. Sebenarnya TPS kuantitatif itu cuma butuh beberapa proses pemahaman konsep ya. Nanti ke depannya akan mudah. Kalau ini mah aljabar, materi SMP enggak. Saya lanjut sekarang ke nomor 2. Ini nomor 2 ya. Ada yang ketemu nggak? Jawabannya apa nih? Silakan. Ada yang mau jawab dulu. Kamu jawabnya apa nih? Atau yang dipakai ini tentang apa? Umur Budi dan Iwan masing-masing. Jadi kalau masing-masing, ya ini berarti umur Budi nih yang ini. Ini umur Budi ya enggak? Yang 5X min 2. Kalau ini umur Iwan. 2X tambah 4 ya enggak? Gitu kan? Nah kemudian jika Budi lebih tua dibanding Iwan, maka nilai X bilangan bulat terkecil ya. Bilangan bulat itu berarti bukan desimal dan bukan pecahan. Yang mungkin adalah berapa? Bilangan bulat terkecil yang mungkin untuk X berapa? Karena lebih tua itu kan logikanya lebih besar secara angka usia ya enggak? Lebih tua itu lebih besar secara angka usia. Oh, berarti usia Budi gitu ya. Usia Budi itu kalau lebih tua berarti lebih besar angkanya enggak? Lebih besar daripada angka usia Iwan. Gitu kan logikanya ya? Iya. Nah,
Jadi ini sebenarnya pertidaksamaan, dan pertidaksamaan itu juga selalu keluar di TPS kuantitatif ya. Tiap tahun dia keluar. Cuma memang nanti soalnya akan beda-beda. Ada yang soal cerita, ada yang murni soal grafik. Itu kita pelajari di bab namanya sistem pertidaksamaan dan persamaan ya. Ada di konstanta itu di bab pertama kalau nggak salah. Nah, usia Budi itu 5x min 2. Usia Iwan 2x tambah 4. Oh, berarti kita pindah ruas sih nggak? 2x-nya ke sana. Min 2-nya pindah ke sana. Jadi 5x dikurang 2x lebih besar dari 4. Min 2-nya pindah ke sana ya nggak? Tambah 2. Pindah ruas kan nggak ditanda. 5x kurang 2x jadi 3x. Lebih besar daripada 4 tambah 2 itu 6. Berarti x lebih besar dari 6 bagi 3 ya nggak? Nah, 6 bagi 3 kan bisa ya. X lebih besar daripada 2. Kalau X lebih besar dari 2, terus X-nya harus bilangan bulat, berarti X-nya itu yang boleh siapa aja? 3 ya enggak? 4, 5, dan seterusnya. Nah, kan yang diminta yang paling kecil yang mungkin, ya berarti ini. Ini yang terkecil ya enggak? X minimum. Atau X yang paling kecil, jawabannya 3 jadinya. Oh, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Seperti itu ya. Ada yang mau berargumen, silakan. Saya cuma ingin mengingatkan nih, sering lupa mungkin ya, di SMP pernah mungkin, kalau misalnya bentuknya begini nih, ini misalnya aja ya, di sini nih, min 3x lebih besar dari 6 misalnya. Ini misalnya aja. Berarti kalau misalnya min 3-nya pindah ruas kan jadi begini ya, 6 dibagi min 3 kan? Kalau dibagi negatif atau dikali negatif, pertidaksamaan kan dibalikin nggak? Lebih besar jadi lebih kecil. Karena dibagi negatif. Jadi nanti X lebih kecil dari 6 bagi min 3 min 2. Dibalik nih. Lebih besar jadi lebih kecil. Tolong diingat ya, kembali ya. Ini kan pertidaksamaan di SMP ada nih. Di awal-awal kelas 7 kalau nggak salah. Nah ini cuma saya ingatkan kembali. Ini out of the context, tapi ya nggak ada salahnya saya ingatkan kembali hal-hal yang mungkin sering dilupakan di sistem pertidaksamaan. Salah satunya adalah kalau dibagi negatif, pertidaksamaan dibalik. Ada yang mau tanya? Mungkin silakan. Kalau ada yang mau tanya, saya mau jawab. Ada? Nggak ada ya? Oke, yang baru join, selamat datang. Saya Kak Farhan ya. Biasanya ngajar TPS kuantitatif dan matematika di Konstanta. Sedikit tentang fisika juga sih, tapi ada yang lebih senior dari saya. Terus saya juga salah satu tim pengarang buku TPS Susu Macan, kalau ada yang pernah lihat bukunya. Oke, kita lanjut nih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke nomor 3 sekarang. Nomor 2, nanti mungkin coretannya akan saya share ke kalian ya. Sebentar, saya agak lowbat nih. Sorry ya, sebentar ya. Oke, ini saya tutup. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada yang minta balik lagi ke nomor berapa, lupa screenshot, bilang aja ya. Nomor 3 nih. Nomor 3 ini, kalian pernah pelajari ini di SMP tentang perbandingan. Memang sih TPS kuantitatif itu sekitar 60% atau 70% ya, range segitulah. Soalnya matematika SMP, tapi memang dibuat ke level yang hot. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu proyek atau suatu pekerjaan selama 40 hari dengan 48 pekerja. Terus setelah 10 hari bekerja, ini maksudnya setelah 10 hari bekerja, yang kerja ini, yang bekerja itu semuanya ya enggak? Yang bekerja itu ada berapa orang nih? Yang bekerja itu ada 48 orang. Ya. Setelah dikerjakan 10 hari, berarti yang bekerja itu 48 orang ya. 48 orang kerja 10 hari. Habis itu libur atau dihentikan ya selama 6 hari. Berarti kalau selama 6 hari ini yang bekerja 0. Nanti soal ini ya, soal ini akan dikembangkan sesuai dengan kemauannya si pembuat soal. Bisa saja waktunya diliburkan kayak ini nih. Ini kan waktunya diliburkan ya, dihentikan. Atau bisa saja ada yang sakit, berarti pekerjanya dikurangi. Itu akan banyak variasi soal di soal tentang pekerja versus
orang ya, pekerja versus waktu ya, itu akan banyak variasinya, tapi nanti akan saya kasih konsep sehingga kalian ketemu susah apapun soal kayak gini akan jadi lebih gampang. Saya lanjutkan dulu. Ini terhenti selama 6 hari, berarti yang bekerja 0 orang enggak? Kan libur, jadi nggak ada yang bekerja, gitu kan? Otomatis waktu yang sudah digunakan ya 10 hari sama 6 hari kan sudah 16 hari ya. Jadi sudah 16 hari nih. Sudah 16 hari. Gitu. Ini sudah 16 hari nih. Sisa berapa hari lagi? Ada yang tahu nggak? Karena kita nggak boleh ngerubah waktunya. Harus 40 hari. Mungkin kita boleh ngerubah pekerjanya. Karena kan ada pekerja yang harus ditambah. Berarti boleh ngerubah jumlah pekerjanya. Tapi kalau waktunya itu nggak boleh. Berarti kalau sudah 16 hari, sisanya berapa? 24 ya enggak? 24 hari. Gitu. 24 hari. Nah, kalau secara logika, karena waktunya diliburkan, berarti kan pekerjaan numpuk ya enggak? Molor, istilahnya kalau kata orang. Ya, molor, waktunya pekerjaan numpuk. Nah, biar selesai tepat waktu, kita harus nambahin pekerja. Nah, kira-kira nambahnya berapa? Gitu kan ya, logikanya nih pertanyaan soalnya, kita harus pahami soalnya dulu. Nah, rumus yang dipakai, ini bisa kita bakukan rumus ini untuk soal-soal kayak gini ya. Karena ini sebenarnya perbandingan terbalik. Semakin banyak orang yang bekerja, waktu yang dibutuhkan semakin sedikit, gitu ya. Tapi kalau kita pakai rumus persamaan seperti ini, ya, persamaan keseimbangannya, rencana awal ya, gitu. Rencana awal sama dengan realita, gitulah logikanya. Rencana awal itu adalah pekerja awal dikali waktu awal ya, P itu pekerja, W itu waktu, sama dengan realitanya pekerjaan kamu, misalnya kamu punya proyek lah gitu ya, kamu misalnya jadi insinyur punya proyek gitu, realitanya pekerjaan kamu itu kebagi-bagi dalam 3 waktu yang berbeda ya. Jadi saya tulis P1 kali W1 ini 10 hari pertama, terus ditambah P2 kali W2 ini berarti 6 hari enggak? 6 hari kemudian. Berarti ini P3 kali W3 sisanya ya. Jadi ini kalau ditulis ya, ini sama saja 10 hari pertama. Ini 6 hari kemudian. Ini berarti 24 hari sisanya ya enggak? Gitu kan ya. Kalau ada lagi misalnya ya tambahin lagi. Jadi rumusnya ini realitanya tuh bisa cuma 1 keadaan, bisa cuma 2 keadaan, bisa mungkin 3 keadaan. Biasanya sih kalau di soal UTBK maksimum sampai 3 keadaan kayak gini nih. Belum pernah saya ketemu yang sampai 4 keadaan. Paling sampai 3 keadaan begini. Nah, berarti ini maksimum ya sampai 3 keadaan begini yang saya temukan di soal UTBK. Nah, berarti saya tulis nih, pekerja awal itu ada 48 orang. Waktu awal, ya waktu rencananya itu kan 40 hari, ya enggak? Sama dengan 10 P1-nya ya. P1-nya itu berarti ya 48 orang dikali waktunya itu 10 hari, enggak? Ditambah P2-nya itu kan yang bekerja 0 orang ya, 0. Waktunya 6 hari, gitu kan ya? P1-nya 48, pertamanya selama 10 hari, terus libur jadi 0 orang ya, liburnya 6 hari. Berarti sisanya 24 nih enggak? 24 dikali berapa nih? Saya dikali P. Kan kita nggak tahu di sini. Di sini yang jelas pasti yang bekerja itu lebih dari 48 orang karena kita harus nambahin orangnya enggak? Nah, ini semuanya bisa dibagi 24. Bagi sama 24. Bagi sama 24 biar lebih sederhana. Dibagi 24 ini jadi 2 kali 40 dong. Kalau dibagi 24 satu aja, kan dibutuhkan perkalian ya enggak? Kalau dibagi 24 pilih salah satu aja. 48 aja apa 40 saja? Tentunya 48. Kenapa saya bagi 24? Karena semua unit ini bisa dibagi 24 nih. Di sini bisa dibagi 24 semuanya. Emang 0 kali 6 bisa dibagi 24, Kak? Ya kan 0 bisa dibagi 24 ya enggak? Kan ini 0. 0 kan sama aja enggak ada ini gitu ya. Ini dibagi 24 bisa. Jadi gitu triknya. Dibagi 24 ini jadi 2 kali 10. Dibagi 24 ini sudah enggak ada ya, sudah 0. Ditambah dibagi 24 tinggal P. Nah, saya ketemu P-nya nanti. Sini ya, saya taruh ya.
Berarti 80 sama dengan ini 20 tambah P. Dapat dong. 20 tambah berapa biar 80? 60 enggak? Nah, ini adalah pekerja yang dibutuhkan agar waktunya selesai tepat waktu. Tapi pertanyaannya bukan 60, bukan yang dibutuhkan, tapi yang ditanya adalah pekerja yang harus ditambah, bukan yang dibutuhkan, tapi pekerja yang harus ditambah. Oh, berarti yang tadi awalnya kamu punya 48 orang nih, sekarang butuhnya 60. Oh, berarti tambahannya berapa? Ya, tambahan itu selisihnya, berarti kan ya? Tambahannya sama dengan 12. 60 kurang 48, ya enggak? 12. Jadi kita butuh 12 tambahannya. Jawabannya B. Ada yang mau tanya? Mungkin silakan. Nah, ini rumus konsepnya ya. Konsepnya di sini. Ada yang mau tanya? Mungkin silakan. Wih, ada akunnya Bismillah lolos. Bismillah ya. Mudah-mudahan kalian lolos PTN lah di tahun 2022. Berarti setahun lagi nih kalian akan menghadapi PTN. Dari sekarang nih ya persiapannya ya. Karena tentunya persaingannya sangat banyak. Yuk, ada yang mau bertanya? Silakan. Jangan malu-maluin kucing. Berarti saya kucingnya dong. Yuk, silakan. Nggak usah berebutan pertanyaannya. Paham nggak? Siapa nih? Ada siapa aja di sini nih? Ada Salsabila, ada Mariska, ada Beatrice. Banyak sih, saya nggak bisa absen satu persatu nih. Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang Yosafat tuh terakhir. Dia yang paling awal masuk tadi. Sama siapa tadi saya lupa. Nggak ada ya? Bisa dipahami ya soal ini ya? Kalau nggak ada saya lanjut. Oke. Nanti ditanyakan saja, sesimpel apapun pertanyaan kalian akan saya jawab. Karena memang kan ini belajar online itu kadang-kadang pengaruhnya koneksi ya nggak? Mungkin nggak jelas penjelasan saya ya. Akan saya ulang kalau kalian nggak paham. Tenang aja. Ini saya lanjut nih. Kak, maaf ya. Boleh ke nomor 2 nggak? Oh, kenapa? Nih. Tadi kan kalau min 3X lebih besar dari 6, kan itu dibagi minus ya Kak. Jadinya tandanya dibalik. Kalau kalau misalnya 3X lebih besar dari min 6, itu gimana? Ini maksud kamu? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ini. Yang penting, kapan sih pertidaksamaan itu dibalik? Ketika dia dibagi atau dikali sama bilangan negatif. Kalau ini kan kalau kita mau cari X, kita baginya sama 3. Ya enggak? Kita bagi sama angka 3. Berarti pembaginya ini bilangan positif. Oh, berarti kalau pembaginya bilangan positif, enggak usah dibalik. Ini kan kalau saya bagi 3 jadi X. Nah, pembaginya kan positif nih. Ya ini min 6 bagi 3, min 2. Enggak dibalik. Pembaginya. Kalau ini kan jalan ceritanya sebenarnya begini nih. Ini jalan ceritanya dibagi min 3. Kenapa dibagi min 3? Ya biar jadi X di sini. Kalau di sini kenapa dibagi 3? Ya biar jadi X juga. Kan kita mau nyari X-nya enggak? Paham enggak? Oh, jadi yang berpengaruh itu pembaginya ya, Kak? Iya, pembaginya atau pengalihnya ya. Bisa dibagi, bisa dikali. Misalnya gini. Misalnya saya punya bentuk gini. Min setengah X kurang dari 10 gitu ya. Ini gimana sih biar jadi X? Ya saya kali min 2, ya enggak? Saya kali min 2. Pengalinya negatif nih, ya dibalik juga. Nanti kan min 2 dikali min setengah, jadi 1. Jadi X gitu ya. Nah, karena dikali negatif, jadinya lebih besar. Dibalik. Min 2 kali 10, min 20. Gitu. Paham nggak? Iya, makasih Kak. Oke, sama-sama. Berarti kuncinya itu di X-nya itu ya, Kak? Kalau misalnya X-nya negatif, berarti dibalik. Nah, mantap. Boleh kita sederhanakan seperti itu aja. Boleh. Gitu ya. Kita lanjut nih. Ada pertanyaan lagi? Ada ya? Saya lanjut kalau gitu. Ini saya tutup. Nomor 4 sekarang kita bahas. Nomor 4, Tokopedia menjual barang 10 buah ya. Barang tapi 10 buah. Buah apa nih? Bukan ya. 10 buah itu satuan aja. Dengan harga 5.000 per buah dan mendapat keuntungan sebesar 2.000. Hati-hati dengan literasinya nih ya. Literasinya hati-hati.
10 buah dengan harga per buahnya 5.000, dapat untung 2.000. 2.000 ini bukan untung per buahnya ya, tapi untung untuk 10 buahnya. Jadi kalau bisa kita simpulkan sampai pernyataan sini aja nih, sampai pernyataan sini ya, dari awal sampai sini nih, itu maksudnya begini, harga jualnya ya, jualnya itu 5.000. Jual satu barang deh ya, saya sebut jual satu barangnya itu 5.000. Nah, labanya ya, laba atau untungnya sama aja ya. Satu barang itu berapa? Bukan 2.000 ya. Hati-hati nih, 2.000 ini untuk 10 barang. Baca pelan-pelan deh literasinya ya. 10 barang dengan harga 5.000 per buah dapat untung 2.000 gitu kan. Oh, berarti untungnya sebenarnya 2.000 dibagi 10. Oh, 200 perak jadi untungnya. Berarti kalau kamu jual 5.000 ya, 5.000 rupiah, terus ingin dapat untung 200 perak, tentunya modal kamu itu berapa sih sebenarnya? Ya tinggal dikurang aja nggak? 5.000 dikurang 200, jadinya 4.800. Ini modal kamu nih untuk satu barangnya. Ya, modal satu barang. Modal itu sama aja harga dasar ya. Modal itu sama aja harga dasar. Berarti kalau yang A salah dong. Dibilang harga dasar barang 4.600, di sini 4.800. Yang benarnya 4.800 ya. Berarti yang A salah. Oke? Yang A salah ya enggak? Terus harga yang E juga salah. Harga penjualan 4.700 itu menguntungkan, salah. Orang modalnya aja 4.800, kita jual 4.700. Ya kita rugi lah. Rugi berapa? Rugi 100 perak enggak? Jadi salah juga ini. Gitu kan? Terus ada diskon 5%. Diskon 5% nih, diskon 5%. Ya. Di sini ya. Diskon 5%. Cara nyari diskon gimana sih? Cara nyari diskon sama cara nyari keuntungan atau laba ya sama rugi itu beda ya. Kalau diskon itu patokannya harga jual. Diskon itu patokannya harga jual, tapi kalau laba sama rugi patokannya modal. Hati-hati itu. Coba dibuka-buka kembali. Kalau di konstanta itu nanti akan dibahas ini bab aritmatika sosial dan perbandingan di bab ketiga sebenarnya, di pertemuan ketiga. Diskonnya ya, diskonnya 5%. Kalau diskon 5%, berarti berapa diskonnya? Ya 5/100 dikalinya sama harga jual, bukan sama modal enggak? Dikali 5.000. Berarti sama aja 250. Ini kan 100-nya saya smackdown sama 0 di sini enggak? 5 kali 50 kan 250. Oh, diskonnya 250. Kalau diskonnya 250, sekarang jualnya ya jual sekarang ya. Jual sekarang nih. Maksudnya jual sekarang, jual setelah diskon gitu ya. Sama saja 5.000. Saya tulis begini biar kamu tahu asalnya ya. Jualnya sekarang 4.750 gitu ya. Ya kan? Bandingkan, ini 4.800 modalnya. Kamu diskon 5% sama aja kamu jual 4.750. Untung apa rugi tuh kalau begitu? Ternyata rugi enggak? Rugi 50. Berarti kalau dibilang penjualan dengan diskon 5% ya, ini kan 5%. Merugikan ya benar. Ya kan? Ya udah kita nggak usah ngecek yang lain. Yang dia pasti salah. Masa dibilangnya menguntungkan? Menguntungkan 5 kali lipat lagi ya? Salah ya? Enggak menguntungkan, merugikan. Jadi yang dia juga salah. Gitu. Kalau yang B, ya kita iseng-iseng aja deh. Yang B itu kenapa salah, Kak? Karena keuntungan diperoleh setelah diskon 15.000. Sama saja begini. Kamu kan jual barangnya berapa nih? Jual barang terjual sebanyak 50.000 ya. Barang terjual sebanyak 50.000. Ya tinggal kamu kali saja ya. 5.000 dikali 50.000 ya enggak? 5.000 dikali 50.000. Ya sebenarnya sih intinya adalah diskon 5% itu merugikan ya. Tapi kalau kamu cari silakan aja nih. 5.000 ya. 5.000 tapi jadi lama ya enggak? 5.000 dikali 50 buah ya enggak? Gitu kan? 50 buah, 50 barang ya. Terus dikurang sama diskonnya 15.000 ya. Kenapa diskonnya 15.000? Tahu nggak dapat dari mana 15.000? Karena seperti ini sebenarnya sih 250 ya. Ini kan diskonnya 250 nih. 250 saja dikali nih gini. Jadi logikanya begini. 250 saja
250 saja dikali 50 itu ada yang tahu nggak berapa? Saya nggak usah cari panjang lebar. Kita bandingin aja. 250 saja, ini kan diskon satu barang. Kalau 50 barang, diskonnya berarti berapa? Diskonnya berarti 250 kali 50 barang, ya enggak? Berapa diskonnya nih? 12500 ya. Benar nggak? 250. Iya, segini saja nih. Ini sudah merugikan, apalagi diskonnya segini. Lebih merugikan, ya enggak? Gitu. Lebih merugikan. Ini kan 15.000. Lebih merugikan lagi. Ini segini aja nih. Kamu diskon itu merugikan. Apalagi kamu punya diskon segini. Lebih merugikan. Logikanya begitu. Potongannya lebih besar, jadi lebih merugikan kan? Karena kamu penjual ya kan. Kalau bagi pembeli ya menguntungkan gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi yang paling tepat ya C jawabannya. Sudah jelas kok di sini. Diskon 5% itu merugikan. Tapi ya, saya sengaja bahas semuanya biar kalian paham. Ada pertanyaan mungkin silakan dari kalian. Ada pertanyaan mungkin silakan. Enggak ya, ini jelas ya. Kalian sering temukan inilah di aktivitas kalian sehari-hari ya. Mungkin kalau ada yang jadi pebisnis ya. Ini kan sering ketemu kan. Ini saya tutup kalau nggak ada pertanyaan. Saya bahas nomor 5 nih. Nomor 5 ini soal HOTS. Ada yang benar nggak jawabannya ini berapa? Atau ada yang pernah ngerjain terus dapat jawabannya berapa? Ini sebenarnya kalau kalian mungkin di ekonomi ada ya yang namanya sistem persamaan, terus di fisika juga ya. Oh ini anak IPA ya, berarti di fisika ya. Di fisika itu kalian akan ketemu bentuk persamaan, terus nanti ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan. Itu kan masalah perbandingan sebenarnya enggak. Ini kan masalah bab perbandingan. Tapi yang namanya perbandingan, koefisien perbandingan itu ya, atau disebut konstanta juga nih, 3/4 sama 7 ini konstanta, atau koefisien perbandingan. Itu nggak usah diperhatikan, karena dia selalu tetap. Jadi kita bandinginnya gini, C itu sebanding ya, ini C itu sebanding dengan A kuadrat dikali B. Oke? Nah sekarang gimana? Kalau A-nya dinaikin 20%. Kalau A-nya dinaikin 20%, ya A naik 20%, gitu ya, A naik 20%, berarti sama aja sekarang berubah. Yang tadinya A jadi 120% A, gitu kan ya logikanya ya. Saya bangun konsepnya dulu deh, biar kita sefrekuensi ya. Kalau B-nya diturunkan ya, ada yang tahu nggak kalau B-nya diturunkan 25%, B-nya jadi berapa persen? Ada yang tahu? 75, Pak. Ah, pintar. 75% dari B enggak? Gitu kan? Nah, berarti sekarang C yang sekarang saya sebut C aksen ya. C yang sekarang. Ya. C yang sekarang tuh begini. Si A-nya diganti jadi ini. Yang tadinya A diganti jadi ini. 120%. A-nya sudah saya nggak usah lihat ya. Kan A itu selalu tetap. Nanti kan dibandingin sama A ya. Karena dikuadratin berarti saya tulis begini. Dikuadratin dikali B-nya itu 75% ya. Nggak usah dikuadratin ya enggak. Terus dikali A sama B. A kuadrat B. Ya, jadi ini sudah saya ambil ya dari sini. Ya, kalau kita nggak mau tulis nggak apa-apa. Karena kan kita cuma mau nyari persentasenya aja. Kita nggak tulis juga nggak apa-apa. Kan jawabannya dalam bentuk persen. Kalau jawabannya dalam bentuk persen, saya cuma memberikan alternatif cara ngitung aja nih. Karena jawabannya dalam persen, kita harus tetapkan ada angka 100 di bawah yang kita nggak otak-atik. Itu cara triknya ya. Jadi yang ini saja nih kita jangan otak-atik. Karena dalam persen kan per 100 sih enggak. Yang ini kita otak-atik nih. Maksudnya di otak-atik disederhanain. 120/100 itu sama aja 5/4 ya enggak? 5/4 nih kan dibagi 25. Bukan 5/4. 6/5 ya enggak? Dibagi 20, 6/5. 6/5 dikuadratin berarti 36/25 dong. Ya enggak? Dikali 75/100. 100-nya jangan diapa-apain nih. Biarin aja, biar kita langsung ketemu. 75 sama 25 bisa di smackdown. 75 dibagi 25, 3. Oh, berarti 36 dikali 3. Berapa 36 dikali 3? 108 ya enggak? Per 100. 108/100 itu artinya 108%. Iya. Ya. Berarti apa nih? Naik apa turun? Kalau begini. Karena lebih dari 100 ya. Karena lebih dari 100 berarti naik. Naiknya berapa?
8%. Gitu. Ada yang mungkin bertanya, Kak, boleh nggak dimisalin angkanya? Boleh, silakan. Silakan dimisalkan. Kalau naik turun secara persentase itu boleh dimisalkan angkanya. Tapi usahakan permisalan itu memudahkan perhitungan kamu ya. Usahakan permisalan itu memudahkan perhitungan kamu. Kalau persentase biasanya kita misalkan dengan angka 100. Biar gampang dicoret-coretnya ya enggak. Nah, ini 8%, berarti naik ya. Naik 8% jadi jawabannya B. Ada yang mau bertanya mungkin silakan. Ya, kita itu kenapa 7 sama 3/4-nya bisa dihilangin ya, Kak? 7 sama di mana? 3/4 yang di 3/4-nya. Kan kalau intinya gini sebenarnya, kalau kita mungkin belajar di fisika gini ya. Misalnya keadaan awalnya C1 ya. Jadi gini kan, 7 dikali A1 kuadrat dikali B1 kuadrat gitu ya. B1 nggak pakai kuadrat ya. Sama dengan 3/4 C1 gitu ya. Ini keadaan awal, keadaan yang belum berubah. Ini jalan panjangnya ya, ini jalan panjangnya. Kalau misalnya keadaan kedua gini, 7 dikali A2 kuadrat dikali B2 enggak. Terus 3/4 C2 gitu kan. Terus kalau saya bandingin coba nih, kalau saya bandingin deh. Coba kamu bandingin. Kan bandingin begini kan. Gitu kan. 7-nya hilang enggak? Bisa kan dicoret ya? 3/4-nya hilang enggak? Nah, jadi deh perbandingan A1 kuadrat dikali B1 dibagi A2 itu sama aja 120%-nya A1 gitu kan, karena A2 itu sama aja A1 yang dinaikkan 20%. Jadi A2 itu saya ganti sama aja 120% dari A1 dikuadratin. Nanti kan A1-nya kecoret gitu kan ya. Kalau B2-nya itu sama aja B1-nya yang diturunkan 20%, berarti 75% ya enggak? Dari B1. Nanti kan B1 kecoret lagi gitu kan. Sama dengan C1 per C2. Gitu kan perbandingannya. Maksudnya intinya, ini kamu lanjutin aja nanti, sama aja ininya. Intinya yang ingin saya tekankan bahwa ternyata 7 sama 3/4-nya habis. Kan kita bandingin. Paham nggak? Kak, makasih Kak. Iya, sama-sama. Jadi gitu ya. Kita ambil kesimpulan, kalau perbandingan, terus ada bentuk koefisien ya, ini kan koefisien ya, atau konstantanya, itu mendingan dihilangin. Kayak kamu mungkin di fisika pernah ketemu konstanta gravitasi ya nggak? Gaya gravitasi Newton, rumusnya begini, F sama dengan G, ini kan konstanta gravitasi nih, M1 kali M2 per R kuadrat gitu, nanti kamu disuruh dibandingin gitu ya, P1 sampai 2, kan nanti ada yang kamu coret, ya enggak? G-nya yang kamu coret. Kenapa G-nya yang kamu coret? Ya karena dia konstanta yang besarnya 6,67 sekian, ya enggak? 10 pangkat berapa? Min 11 atau min 13, saya lupa. Gitu. Ya, ini materi kelas 10. Kamu coret kan? Kalau yang sama di kondisi awal sama kondisi akhirnya enggak? Gitu. Itu konsepnya. Ya, nanti di TKA kamu akan ketemu soal-soal fisika yang bentuk perbandingan banyak. Ya, itulah manfaat TPS sebenarnya. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Saya lanjut ya. Oh, Kak, itu salah lingkarin ya, harusnya Kak. Oh iya, saya pura-pura salah biar kamu komen. Sorry. Ya. Iya ya, naik 8% ya, bukan 18. Makasih. Gitu. 8% ya. Makasih ya. Kita lanjut ya. Ini saya tutup. 8% jawabannya ya, bukan 18. Saya salah tuh. Maklum anak muda jadi banyak salahnya. Oke, nomor 6 sekarang. Nomor 6 ini ya ini operasi aljabar biasa saja, dan biasanya juga bukan biasanya, setiap tahun keluar ini, soal kayak gini mas setiap tahun keluar. Yang penting kita ikutin aja polanya. Kalau kamu ketemu pola X titik Y silang Z, rumusnya harus dipakai yang ini. Rumusnya itu bisa berubah-berubah tergantung soalnya. Ya ini kebetulan rumusnya begini. Mungkin nanti kamu akan ketemu lagi yang rumusnya beda lagi. Itu nggak masalah. Yang penting pasti selalu dikasih rumusnya sama si soal. Dan kamu harus mengutamakan. Dikali sama dibagi dulu, baru ditambah sama dikurang, ya enggak? Itu yang harus kamu
tekankan kan, itu kan operasi bilangan di SD kan ya, kali bagi baru tambah kurang. Nah ini berarti kalau kita logikakan dengan informasi soal ya, ini si X-nya ya enggak? Ini X-nya. Ini X-nya nih. X-nya itu 3. Ini Y-nya ya enggak? Ini Y-nya A. Ini Z-nya. Z-nya 5. Sedangkan 5 yang di kanan ini hasilnya ya enggak? Berarti kita olah ya dengan rumus ini XY berarti 3A. Ditambah 2Y. 2 ini memang rumusnya ya. 2 kali Y berarti 2A ya enggak? Dikurang Z berarti dikurang 5. Sama dengan 5. 5 itu dari mana? Dari sini hasilnya. 5. 3A tambah 2A itu 5A ya enggak? Sama dengan ini pindah ke sana. 5 tambah 5, 10 ya enggak? Ya, kalian aja yang mempercepat hitungan ya. Ini kan langsung aja kan. 10 berarti hanya berapa? 10 bagi 5, 2 ya enggak? Ini 2. Ada beberapa soal di TPS kuantitatif memang bonus. Ya ini salah satunya. Ini soal bonus mah. Gampang banget. Ada pertanyaan mungkin? Silakan di nomor 6 ini. Saya rasa nggak ada ya. Yang penting kamu benar-benar tahu ya mana yang lebih didahulukan. Kalau misalnya kayak begini nih, misalnya begini. Ini yang soal UTBK 2020 deh. Ini kan 2019 nih. Yang 2020 begini. Misalnya ada kalimat begini. P alfa terus silang beta di begini gitu. Gamma terus ini simbol doang ya. Simbolnya itu bisa berubah tergantung si pembuat soal, tergantung naskah soal. Ini W. Terus katanya ini sama aja alfa tambah beta bagi gamma dikali W. Nah, berarti ini yang mana yang kamu utamakan? Ada yang tahu nggak? Kalau begini, yang mana yang kamu utamakan? Harus ini dulu ya nggak? Jadinya kamu harus ngerjainnya begini. Alfa tambah dalam kurung beta dibagi gamma ditambah W. Gitu kan ya? Dikali. Dikali W. Nah, ini kamu kerjakan dulu, baru nanti ditambah alfa. Itu aja sebenarnya yang harus diperhatikan. Ya. Ini contoh kasus saja. Ada yang bertanya mungkin silakan. Itu contoh kasus saja. Oke, tidak ada ya pertanyaannya. Cukup jelas saya rasa ini, soalnya masih sangat mudah. Kita lanjut nih ke nomor 7. Nomor 7 ini ada ralat sedikit ya. Ini ada typo ya, ada salah ketikan. Ini sebenarnya nggak ada nih. Ya, ini nggak ada jawaban, ini nggak ada X-nya. Jadi begini aja nih nilainya. Ya, X kuadrat tambah 3 tambah 5. Ini materi inverse itu kan kalian pernah pelajari di kelas 10, kalau nggak di kelas 11, tergantung sekolah sih. Kalau sekarang sih banyak yang belajar di kelas 10. Mungkin kalian kelas 11 kali ya, tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Salah satu konsepnya ya, yang mungkin kamu pernah dapeti di kelas 11 atau kelas 10, itu konsep inverse. Salah satu konsep inverse ya, meskipun saya nggak jelaskan semuanya, salah satunya begini. F inverse A sama dengan B misalnya. F inverse itu lambangnya pangkat min 1 ya. Itu bisa ditulis jadi FB sama dengan A. Jadi kalau inverse-nya hilang, B sama A tukar tempat, ya enggak? Gitu kan? B sama A tukar tempat, inverse jadi hilang. Ini konsep yang sering digunakan untuk mempermudah pengerjaan soal. Oke, kita balik ke soalnya nih. Misalnya pertanyaannya F inverse 11. Misalnya F inverse 11 kamu anggap apa? Bisa A, bisa K, bebas saja. Saya anggap aja K. Nah, berarti kita mau cari nih F inverse 11 sama dengan K, kita mau cari berapa K-nya. Gitu. Kalau kita ketemu jawabannya 11, ya K-nya ya udah 11 gitu. Maksudnya kan? Nah, berarti soal ini kalau inverse-nya saya hilangin jadi gini, FK sama dengan 11 ya enggak? Gitu kan? FK sama dengan 11 gitu. Ya kan saya tukar nih. Kalau saya tukar inverse saya hilang. Saya hilang ini enggak? Nah, berarti kalau saya lihat ke sini ya, kan katanya gini, F X kuadrat tambah 1 sama dengan X kuadrat gitu ya, tambah 3 tambah 5. Gitu.
Nah, saya usahakan ada bentuk X kuadrat tambah satunya. Ya, kadang-kadang kita sering berlogika gitu. X kuadrat tambah 1, ini saya jabarin jadi X kuadrat tambah 1 tambah 2 tambah 5. Begitu. Ada yang mungkin masih nggak ngerti di sampai sini? Tanya dulu, silakan. Atau bisa begini juga. Ya banyak ini sih, banyak cara ya. Tapi paham nggak sampai sini nih? X kuadrat tambah 1 tambah 2 tambah 5. Karena ini saya pecahkan, 3 itu sama aja 1 tambah 2 kan, ya enggak? Seperti itu. Oh, berarti nanti kalau misalnya ini saya anggap F kotak, ya, kan ini kotak nih. Berarti ini kotak saya anggapnya enggak? Kotak tambah berapa? Tambah 7. Gitu, ya kan? F kotak tambah 7. Nah, sekarang pertanyaannya, K-nya harus berapa nih? Kira-kira. Kalau misal dari sini nih, ini kita kaitkan di sini. Ya kan? FK sama dengan 11. Kalau F kotak sama dengan kotak tambah 7, berarti kalau FK, K tambah 7 sama dengan 11. Berapa K-nya? 11 kurang 7. 4 ya enggak? K-nya 4. Ini. Kan kita mau nyari K. K-nya 4. Ada yang mau tanya mungkin silakan. Ada yang mau tanya mungkin silakan. Ini. Tapi di soalnya ya, jawabannya kuncinya itu 2 ya. Mungkin saya ada sedikit ralat dulu deh. Saya ralat dulu ya. Kalau dia begini bentuknya ya jawabannya 4. Tapi mungkin saya ralat dulu sedikit. Sebentar ya, saya ralat dulu ya. Karena ini bukan X kuadrat. Sedikit ada kesalahan nih. Saya ralat dulu ya. Ini ada angka 3-nya di sini. Ada angka 3-nya di sini, sorry. Nah, di sini ada angka 3-nya, jadi ralatnya gitu. Nggak hanya di sini X dibuang, ini ada angka 3-nya jadinya. Berarti ini jadinya, saya ulang lagi ya, F inverse 11 sama dengan, saya anggap aja K. Ini misal ya, dipermisalin. Nah, sesuai dengan konsep ini ya, sesuai dengan konsep ini berarti kalau inverse-nya mau hilang, 11 sama K tukar tempat, jadinya FK sama dengan 11. Dah, stop sampai sini dulu. Ya, FK sama dengan 11. Nah, sekarang kalau yang ini, saya jabarin gini. F dalam kurung X kuadrat tambah 1 sama dengan, ini 3X kuadrat tambah 3, 3-nya boleh keluar. Jadinya X kuadrat tambah 1 tambah 5. Coba aja. 3 dikali X kuadrat, 3X kuadrat. Jadi ada ralat ya, sedikit ya. 3 dikali 1, 3 ya kan? Sama aja kan ya? Plus 5, ini plus 5. Nah, kalau X kuadrat tambah 1-nya saya ganti kotak, jadi F kotak. Gitu ya. Boleh kotak, boleh Y, bebas saja. Misalnya mau Y, Kak saya mau Y, Kak. X kuadrat tambah 1 saya anggap Y. Oke, FY sama dengan, ini 3Y tambah 5 gitu. Ya kan sama nih. Ini sama bentuknya. Kalau ini Y, ya ini Y. Dimisalin aja, bebas aja sih. Mau kotak, mau Y, tapi jangan K. Nanti sama jadinya. Nah, kalau FY sama dengan 3Y tambah 5, berarti kalau FK, ya, FK sama dengan 11, apa artinya? FK sama dengan 11, Y-nya saya ganti K, gitu kan ya. 3K tambah 5 sama dengan 11. Berarti 3K sama dengan 11 kurang 5, 6. Oh, K-nya sama dengan 2. Kan kuncinya 2 ya, kalau nggak salah ya. Nih, jawabannya 2. Tapi diralat soalnya ya. Ini ada angka 3-nya di sini, 3X kuadrat. Di sini X-nya dihilangin. Silakan kalian ralat. Agak typo sedikit. Biasanya memang kalau equation itu dimasukin ke dalam website ya, kadang-kadang itu latexnya. Kalau kita kan pakai latex namanya, itu sering. Kalau salah kode sedikit bisa berubah formasinya. Tapi maksud soalnya ini sebenarnya. Ada yang mau bertanya mungkin silakan. Ini kan materi kalian di SMP ya, di SMA kelas 11 ya. Namanya fungsi komposisi dan inverse.
Ini juga ada di matematika saintek nanti kalau kalian pelajari. Ada pertanyaan mungkin? Belum ada ya? Saya lanjut aja dulu ya. Saya lanjut ya, ini saya tutup. Iya. Oke. Nomor 8, persamaan garis. Ini nanti harus ada bab khusus nih, membahas persamaan garis dan parabola. Di konstanta itu bab ke-8. Karena ini memang akan jadi soal hot di TPS kuantitatif. Dia masuk nanti ke data sufficient namanya. Oke, saya bahas dulu ya. Ini karena pembahasan, jadi kita bahas seperlunya aja ya, yang dibutuhkan rumusnya. Yang pasti kalau kamu punya bentuk begini ya, bisa dicari gradiennya kan. Cara paling sederhana nyari gradien, kamu jadiin Y sama dengan enggak? Y sama dengan, gitu kan. Ini pindah ruas, min 3X tambah 6, gitu kan ya. Masih ingat nggak? Ini kan nanti di turunan sama di lingkaran, ngebahas tentang persamaan garis singgung enggak? Jadi kamu harus tahu persamaan garis. Y sama dengan min 3X tambah 6. Ini nanti berarti M-nya min 3. Gitu. Gradiennya maksudnya ya. Ini gradien ya. Tapi di gradien garis ini, bukan garis G, bukan. Kita mau nyari garis G malah. Tapi gradien garis yang dimaksud ini ya, itu dia tegak lurus. Tegak lurus dengan garis G ya. Apa sih hubungan tegak lurus dengan hubungan dua garis? Kan ada dua tuh. Hubungan dua garis ya. Ada yang tahu nggak hubungan dua garis itu ada dua? Ada yang sejajar. Ini materi lingkaran kalau nggak salah ada. Ada tegak lurus ya nggak? Apa syarat sejajar dua garis? Ada yang tahu nggak? M1 sama M2. Ah, pintar Matthew. Matthew mau masuk mana Matthew? Rencananya nanti. Belum tahu Matthew. Nanti kalau kalian pengen tahu nih, kira-kira kalian cocok kemana gitu ya. Nanti ikut podcast kita karena ada Kak Farid, dia praktisi talent mapping. Talent mapping itu bukan untuk ngejudge kamu itu sebagai apa, tapi talent mapping itu misalnya kamu suka apa, mau apa nih, nanti dibaca tuh kira-kira kalau berdasarkan realita kamu, misalnya kamu pengen jadi sukanya berkomunikasi dengan orang lain. Nah, berkomunikasinya itu kamu sebagai apa? Apakah sebagai pendengar atau sebagai apa? Itu nanti akan didetailin di situ tuh, di podcast yang ada itu namanya talent mapping. Nanti ada Sabtu, kalau ada yang mau lebih tahu ya silakan. Itu berguna banget untuk kedepannya tuh milih jurusan yang tepat dengan diri kalian dan langkah lebih jauhnya karir apa yang cocok buat kalian gitu. Itu intinya sebenarnya. Di podcast nanti ada ya. Tegak lurus itu apa? M1 kali M2 sama dengan min 1. Atau kita bisa bilang caranya balik ganti tanda, ya enggak? Kan ini TPS, kita jangan terlalu rumus banget lah. Balik ganti tanda. Balik ganti tanda. Gitu ya. Sebentar ya, saya nge-share dulu. Oke, tegak lurus berarti balik ganti tanda. 3 jadi sepertiga, min jadi plus. Oh, jadi M-nya si garis G itu sepertiga ya enggak? Balik ganti tanda. Ini M-nya garis nih. Ini M-nya garis. Balik ganti tanda. M-nya garis G maksudnya. Balik ganti tanda. Min jadi plus, 3 jadi sepertiga. Nah, dari sini ya, baru kamu coba. Kalau soal kayak gini nih, kamu trial and error ya enggak? Kamu coba-coba. Coba-cobanya gimana? Nah, garis G itu kan melalui titik 2, min 3. Padahal kalau kita pengen cari gradien, butuh satu titik lagi. Satu titiknya dari mana? Ya dari option. Lihat, dari option. Ya, dari option. Kita coba cek yang satu. Option 1 ya. Kan ini 11,10 digabung sama 2, min 3. Jawabannya harus sepertiga ya. Kita mau nyari gradien di sini ya sebenarnya. Gradien itu apa sih rumusnya? Ada ingat delta Y per delta X enggak? Selisihnya Y sama selisihnya X. Min 3 dikurang 0 gitu kan. Min 3 kan Y. 0 juga Y. Min 3 kurang 0 dibagi 2 kurang 11 ya enggak? Berarti min 3 dibagi min 9. Sepertiga dong ya enggak?
kan minnya habis. Sepertiga, oh benar nih. Sama ya kan, kita kan pengen ngecek harus sepertiga jawabannya. Oh sepertiga, satu benar, tiga pasti benar. Saya nggak ngecek tiga, silakan kalian cek sendiri. Tapi cara ngejawab soal kayak gini di TPS kuantitatif ya atau di UTBK ya, baik di TPS kuantitatif atau TKA, satu benar pasti tiga benar, pasti benar. Ya dia ngikutin si satu benar, tiga benar. Kalau satu salah, tiga salah. Kalau satu benar, biasakan cek 4. Karena kalau 4 benar, jawabannya langsung E. Ya, tapi kalau 4 salah, ya terpaksa cek 2 gitu ya. Pokoknya kalau satu benar, cek 4. Tapi kalau satu salah, cek 2 gitu triknya. Ya, berarti karena satu benar nih, saya cek 4. Ya, 3 kan sudah, saya cek 4. M-nya berapa sih? 4. Ya, masukin kan 4 itu 5,-4 digabung sama, tadi berapa nih? 2 sama min 3. 2 sama min 3 dari soal. Berapa M-nya nih? Di sini ya. Langsung saja, min 3 kurang min 4, berarti min 3 tambah 4. Karena kalau dikurang sama min jadi plus. Dibagi 2 kurang 5, ya enggak? Berapa M-nya? 1 dibagi min 3. Oh, jadi min sepertiga. Nah, beda kan? Kan jawabannya maunya plus juga. Oh, ini salah. Ya, terpaksa ya. Kalau 1 benar terus 4 salah, kita harus cek 2. Karena kalau 2 benar, jawabannya A. Tapi kalau 2 salah, jawabannya B. Gitu. Jadi kita harus memastikan 2 itu benar apa salah. Ya 2, kita cek lagi. 2 itu kan berarti 8, min 1. Ya enggak? Kita bandingkan dengan 2, min 3. 2, min 3 dari soal. Berarti M-nya berapa? Sama tadi ya, delta Y per delta X. Min 3 kurang min 1, jadi plus ya. Plus 1 bagi 8 kurang 2. Ya, 8 kurang 2. Berarti sama aja. Berapa nih? Min 3 tambah 1 kan min 2. 8 kurang 2 itu 6. Jadinya min sepertiga dong. Salah juga ya enggak? Kan harus sepertiga. Oh, 2 salah. 2 salah, 4 salah, 1 benar, 3 benar, jadi jawabannya B. Ada yang mau bertanya? Mungkin silakan. Gitu ya cara ngerjainnya ya. Cek 1 benar, 3 benar. 1 salah, 3 salah. Ya Kak, terserah sih. Ya silakan. izin nanya, itu kan tadi kakak min 3 min 1 kan ya kak? Yang mana nih? Yang di mana nih? Yang itu yang nomor Yang, 2. iya, min 3, min 1. Oh iya, ini kebalik ya. 2 min 8. Oh iya. Ini ya. Iya kak. Ya, makasih. Saya pura-pura salah biar visi komen. Enggak. Saya salah ya. 2 kurang 8. Min 2 kurang 8 ya. Oh, berarti jawabannya nanti bukan A ya. Ini ya. Min 2 kurang 8. Berarti min 2 per min 6. Jadinya sepertiga, enggak? Ya kan? Minnya habis kan? Oh, jadi benar. Oh, 2 benar. Ya, berarti 1, 2, 3 jawabannya A. Makasih, Visi. Ya. Kadang-kadang memang kalau ngebahas online itu harus jeli juga ya. Perubahan tandanya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ya nggak ada jawaban. Oh, berarti misalnya yang cari dari ini, yang persamaan kedua dikurangi persamaan 1 gitu. Kan titik kayak 2 dikurangi titik 1 gitu maksudnya. Iya, gitu. Boleh dibalik, boleh enggak. Jadi gini, kalau kamu punya 2 titik, nyari M itu boleh Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 atau dibalik. Yang penting kalau dibalik ya bawahnya juga dibalik. Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Yang penting arahnya sama. Gitu ya. Misalnya kamu nguranginya dari sini ke sini atau kamu nguranginya dari sana ke sini, dari kiri ke kanan ya bebas saja. Dari kiri ke kanan kamu kurang atau dari kanan ke kiri yang kamu kurang. Nggak masalah. Yang penting arahnya sama. Sejalan. Jadi boleh begini. Boleh juga begini nih. Gitu ya. Nanti ya. Oke, makasih. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, Ya. Kalau misalkan di soal yang kayak gini, kalau kita nyobainnya pakai rumus gradien yang lain, hasilnya bakal sama juga nggak, Kak? Kayak misalnya pakai rumus yang Y min Y1 sama dengan M X min X1 itu, Kak.
Oh, berarti kamu pendekatannya pakai rumus garis ya, bukan gradien. Boleh juga sih, boleh juga. Jadi kamu nyari ininya dulu, nyari persamaan garisnya dulu, terus baru dimasukin. Kalau benar, iya, boleh gitu. Boleh sih, benar juga, nggak jadi masalah. Cuma kayaknya itu jadi lebih lambat kalau bagi saya sih. Jadi kamu nyari persamaan garis gitu, ya. Ini kan persamaan garis nih, ini bukan persamaan gradien yang begini. Maksud kamu begini kan ya? Iya. Ya, ini persamaan garis. Nanti Y sama X-nya ini masukin dari sini gitu ya. Sedangkan Y1 sama X1 dari sini. Gitu. Boleh juga. M-nya sepertiga. Boleh juga, silakan aja. Nggak masalah juga. Tapi kayak saya rasa, kalau bagi saya sih, nggak tahu bagi kalian. Tapi bagi saya ini akan jadi ribet, karena soalnya di situ pecahan nih. Jadi ribet nanti. Gitu ya? Oke, Kak. Aurel ya? Oke. Itu namanya persamaan garis rel, bukan persamaan gradien. Oke, Kak. Oke. Nah, saya tutup ya. Ada lagi nggak mau bertanya? Jangan sampai ke bawah mimpi nih. Saking malu-malunya bertanya gitu, akhirnya lupa ke bawah mimpi gitu kan. Gimana gitu kan. Yuk, nomor 9. Nomor 9 ini kalian pernah temukan. Ini ada yang tahu nggak? Kalau di SMP ini namanya bab apa? Himpunan. Nah, bentar. Himpunan ya. Tapi ini soal HOTS-nya kan. Saya cuma kasih rumus sesuai yang ada saja di soal ini ya. Karena himpunan itu bisa 2 himpunan, bisa 3 himpunan. Ini kan 2 himpunan yang saling beririsan. Ya enggak? Gitu, yang saling beririsan. Anggap aja ini futsal, ini basket, ya enggak? Terus apa sih rumus yang beririsan? Rumus yang beririsan tuh gini. Rumus yang beririsan itu rumusnya gini. N1 tambah N itu banyaknya ya. Saya pakai huruf kecil. N1 tambah N2 gitu ya. Dikurang I itu irisan. Ya, nanti saya bikin keterangan. Ditambah K itu yang tidak suka dua-duanya. Berarti kalau saya gambar ruang sampelnya, di sini K nih di luar. Gitu. Kalau I itu yang ini nih. Ini I yang ini. Ini I ya. Terus totalnya ini, totalnya keseluruhannya. Sama dengan total. Gitu. Ini rumusnya, tolong diingat. Ya. Jadi, I itu yang suka dua-duanya. Gitu ya. Yang suka keduanya. Atau yang milih dua-duanya gitu ya. Kalau di sini kan berarti yang suka dua-duanya. Terus kalau K itu apa dong kalau di soal ini? Yang tidak suka ya enggak? Tidak suka keduanya. Oke. Saya lanjut dulu ya. Ini berarti kalau ini yang futsal, saya bilang misalnya ini futsal. Ini futsal. Ini yang suka basket. Dan di situ diinformasikan bahwa yang suka futsal 2 kali suka basket. Jadi kalau misalnya saya bilang basket itu X, ini misal aja futsal itu harus 2X ya enggak? Kan futsal 2 kalinya basket ya enggak? Terus yang 6 ini siapa? 6 ini yang suka dua-duanya, berarti ini I. Ya kan? I-nya 6. Sama dengan 6. Si K-nya itu berapa? K-nya 0, Kak. Kita nggak boleh bilang sesuatu info mengada-ngada, ya enggak? Belum tentu K-nya 0. Di sini kan ada dibilang nih. Maka yang tidak mungkin menjadi banyak siswa yang tidak menyukai kedua olahraga tersebut. Berarti kan belum tentu 0. Jadi K-nya kita nggak tahu. Gitu kan. Nggak tahu. Tapi yang pasti kalau kita ngomongin banyaknya himpunan, pertama himpunan itu nggak boleh banyaknya negatif. Ingat tuh. Kedua, banyaknya himpunan nggak boleh koma-koma. Karena menyatakan banyak suatu objek, suatu benda, ya enggak? Jadi dia nggak boleh koma-koma. Itu yang harus kamu ketahui. Jadi K itu harus bilangan bulat positif nih. Ya 0 sih boleh ya. Bilangan cacah berarti kan. Bilangan cacah. Kan cacah itu bilangan bulat yang dimulai dari 0. Terus ke atasnya enggak? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah berarti kalau kita masukin ke sini, jadi 2X ditambah X dikurang 6 ditambah K ya. Saya nggak tahu nih K-nya berapa. Sama dengan T-nya 40. Nah, yang ditanya adalah banyaknya siswa yang tidak suka dua-duanya. Berarti dari 7 sampai 14 ini nih, ini jawaban untuk K sama dengan ya, untuk jawaban K nih. Ini untuk jawaban K sebenarnya. Paham nggak? Kan kita tanya, yang tidak suka dua-duanya
Yang mana nih yang mungkin? Berarti kan dari 1 sampai 4 ini jawaban K, jawaban untuk K gitu ya. Nah, ini ada ralat sedikit nih ini sebenarnya. Mana? 1, 3, 2, 4 ya benar sekali. Nggak ada yang ralat. Nanti ada yang sedikit ralat deh. Kalau nggak salah di sini adanya 3, 4 ya kalau nggak salah. Saya lupa opsi yang mana. Saya lanjutkan dulu ya. Berarti 2X tambah X itu 3X. Sama dengan min 6 pindah ke sini jadi 46 ya enggak? Plus K pindah ke sini jadi min K. X sama dengan 46 min K per 3. Gitu. X-nya ini nggak boleh bilangan desimal. Nah, akhirnya kita coba-coba. Jadi soal kayak gini, kita nyoba-nyoba jawaban. Tapi kita ketemu persamaan nih. Misalnya saya coba nomor 1 ya. Nomor 1 itu K-nya sama dengan 7. Oh, berarti kalau saya masukin ke persamaan ini, X sama dengan berapa? 46 kurang 7 dibagi 3 ya enggak? 46 kurang 7 itu 39. 39 bagi 3 kan bisa 13. Oh, berarti boleh. Yang penting kan enggak desimal dan enggak negatif. Berarti nomor 1 boleh. 1 boleh, 3 boleh ya enggak? Ingat, kita mencari yang mungkin ya. Yang tidak mungkin, sorry. Kita mau cari yang tidak mungkin. Hati-hati, kita mencari yang tidak mungkin. Nah, harus fokus nih. Kalau ini mungkin ya, yang saya checklist itu mungkin ya. Ini mungkin maksudnya. Nah, kita mencari yang tidak mungkin. Hati-hati. Harus fokus dengan pertanyaannya. Kalau 1 mungkin, berarti 3 mungkin ya enggak? Udah, kita nggak usah cek 3. Cek 2 sekarang. Kenapa? Karena ini jawabannya salah. Ini kan salah. Kita mau nyari yang tidak mungkin, bukan mau nyari yang mungkin. Kalau 1 salah, cek 2. 2 berapa? K-nya 8. Coba masukin 8 ke K. Berarti 46 kurang 8 bagi 3. Berarti 38 bagi 3 dong. Nggak bisa 38 bagi 3. Maksudnya nggak bilangan bulat nih nggak. Oh, jadi ini tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin. Saya singkat TM. Nah, ini kan tadi mungkin ya nggak? Mungkin saja ini jawabannya. Kalau 1 mungkin, kan 3 juga mungkin, ya nggak? Tapi 2 tidak mungkin, ya 4 juga tidak mungkin. Gitu kan opsinya? Oh, berarti jawabannya C. 2 dan 4 yang tidak mungkin. Artinya maksudnya logikanya begini, kalau 1 salah, ya kan ini salah kan? Kita bukan nyari yang mungkin. Kalau 1 salah, kita cek 2. Ternyata 2 pilihan ini, 2 pilihannya atau 2 benar, ya berarti 4 juga benar gitu. Itu triknya ngerjain soal ini. Jadi kita nggak harus ngecek semuanya. Ya kalau 2 benar nggak mungkin gitu ya. Ya 4 juga benar nggak mungkin. Ada yang mau tanya mungkin silakan. Jadi rumusnya ini, tolong diingat. Dan soal nomor 9 ini selalu muncul di TPS. Ya pokoknya tentang himpunan ya. Selalu muncul di TPS kuantitatif. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Belum ada ya? Belum ada pertanyaan ini. Saya lanjut saja. Ini saya tutup kalau nggak ada pertanyaan. Nomor 10 nih, tentang logika angka ya. Biasanya sering muncul nih di soal-soal TPS kuantitatif. A dan B adalah bilangan prima yang berbeda yang kurang dari 13. Berarti A sama B itu, ingat bilangan prima ya. A sama B ini kita pilih dari angka, nggak boleh sama, dia harus berbeda. Tapi dipilih dari angka 2, ya enggak? 2, kemudian siapa lagi? 3 ya, 5 dan 7 sama 11 ya kan? Kan kurang dari 13, jadi ini yang boleh. 2, 3, 5, 7, 11. Kalau 13 nggak boleh ya. Nah, kemudian AB itu ya hasil kali, berarti A kali B itu harus bilangan genap. A kali B itu harus genap. Selanjutnya selisihnya ya, selisih AB itu harus bisa dibagi 3 ya. Selisih AB itu selisih A dan B harus, kalau habis dibagi 3 artinya kelipatan 3 gitu kan maksudnya ya. Kelipatan 3. Gitu. Kita coba cek nomor 1 nih ya. Jadi soal kayak gini kita harus ngecek ini apa sih 5 sampai 13 ini adalah jawaban untuk A tambah B, ini semuanya untuk A tambah B nih. Ini untuk A tambah B. Ini untuk A tambah B. Coba kita cek nomor 1.
A tambah B sama dengan 5. Ya kamu cari deh, yang ditambah 5 siapa sih? Nggak boleh sama, harus beda ya. Misalnya A-nya 2, berarti B-nya 3. Kan 2 tambah 3, 5 gitu kan ya. Oh, berarti ya bebas aja sih yang mana 2, yang mana 3. Nggak masalah. 2 kali 3 itu 6. Bilang genap, oke bilang genap. Tapi selisihnya 1 ya enggak? 1 itu bukan kelipatan 3. Ya kan? Bukan kelipatan 3. Oh, berarti salah dong ya enggak? Kan harus memenuhi dua-duanya, harus bilangan genap dan kelipatan 3, jadi ini salah. 1 salah, 3 pasti salah. Nah, saya sudah bilang, kalau 1 salah, cek 2. Kalau 1 benar, cek 4. Gitu triknya. Cek 2. A tambah B sama dengan 7. Berapa yang ditambah 7? Kita ngeliatnya dari sini. Ini dari sini. Dari mana tuh yang 7? 2 sama 5 ya enggak? 2 tambah 5, 7. Berarti kalau kita kali, 2 kali 5 kan? Jadi ini A, ini B-nya gitu. 2 kali 5 berarti 10. Bilang genap nggak? Iya, bilang genap. Kalau selisihnya berapa? Selisih dari 2 sama 5 kan 3. Selisih itu kan harus besar kurang kecil ya. Oh, berarti juga benar kelipatan 3 juga nih. Ini kan kelipatan 3. 3 itu kan kelipatan 3 ya. Oh, berarti benar. Dua-duanya benar. Ya nih, ini kan ini benar. Oh, berarti 2 benar. Kalau 1 salah, 2 benar, ya 4 pasti benar. Ya, 4 pasti benar. Jadi jawabannya 2 dan 4. Nih maksudnya tadi opsi ini nih. Ini 2 ya sebenarnya. Ini typo nih. 2 dan 4. Ya jawabannya C. Sebenarnya pilihan untuk soal kayak gini mah selalu konstan. A-nya itu 1, 2, 3, B-nya itu 1, 3, C-nya itu 2 dan 4. D-nya itu 4 saja. Gitu ya. Coba aja cek nih. Si 13 ini kan kalau kamu cek dari angka di sini itu sama aja berapa tambah berapa tuh? 13 itu berapa tambah berapa? Ada yang tahu nggak? 11 tambah 2. Iya, pintar. 11 tambah 2. Berarti kan kalau dikali genap ya nggak? 22. Ini oke, checklist. Tapi kalau dikurang berapa? 9 kan? Nah, berarti benar juga kan? Jadi jawabannya ini benar, ini juga benar. Gitu ya. Saya ulang sedikit lagi nih. Kalau 1 salah, ceknya 2. Kalau 1 benar, ceknya 4 gitu ya. Gitu cara ngerjainnya. Ada yang mau bertanya? Mungkin silakan. Yuk, silakan ada yang mau bertanya. Nggak ada ya? Kita lanjut nih kalau gitu. Ini saya tutup. Nomor 11, ada yang ketemu jawabannya berapa? Soal HOTS nih. Kalau nggak percaya, pegang aja layar laptop kamu. Agak panas nih. Enggak ya? Oke, nomor 11 kita bahas. 2Pi ini siapa sih? Ada yang tahu nggak 2Pi ini siapa? 2Pi ini adalah yang tidak berwarna gelap. Yang tidak berwarna gelap itu siapa? Lingkaran kan? Oh, berarti luas lingkarannya itu sebenarnya luas lingkarannya itu 2Pi. Rumus luas lingkaran apa? Pi R kuadrat enggak? Sama dengan 2Pi. Oh, Pi-nya bisa saya smackdown enggak? Oh, berarti R kuadratnya sama dengan 2. Oke, stop sampai sini dulu. Nah, kemudian kita mau cari luas daerah yang berwarna gelap atau yang diarsir. Yang berwarna gelap, luas yang gelap, itu sama saja kalau kita agak bikin garis putus-putus nih. Gitu ya. Sama ini, gitu ya. Ini sebenarnya R nih. Ini jari-jari enggak? Dari pinggir ke tengah tuh R. Ini R. Ini juga R. Ini juga R. Ya, berarti luas yang gelap itu sama saja luas persegi panjang ini nih ya. Luas persegi panjang yang ukurannya berapa? Yang ukurannya R sama 2R ya enggak? Lebarnya R, panjangnya 2R, ya enggak? Dikurang sama luas setengah lingkaran nih, yang ini nih. Oh, dikurang sama luas setengah lingkaran. Gitu ya. Kalau ini rumus luasnya 2R kuadrat dong. Kan panjang kali lebar enggak? Dikurang kalau luas setengah lingkaran, setengah dari luas lingkaran nih enggak? Setengah dari luas lingkaran. Oh, berarti 2R kuadrat kan ini ada R kuadratnya nih.
R kuadrat itu 2. Oh, berarti masukin ke sini. R kuadrat itu 2. Oh, berarti 2 kali 2. Dikurang setengah. Lingkarannya ini ada ini. 2pi itu kan lingkaran. Masukin ke sini, ganti dia. Oh, jadinya setengah kali 2pi. Ini jadi 4 ya enggak? Kurang, ini smackdown. Jadinya pi. Oh, 4 kurang pi. Ini jawabannya. Ada yang mau tanya? Mungkin silakan. Gampang ya ini ya, soal UTBK ya. Yang penting kamu harus cepat aja ngerjainnya. Kalau perlu jangan pakai rem. Yuk, ada pertanyaan mungkin silakan. Kalau yang mau tanya. Belum ada ya? Ini saya tutup dulu. Ada yang mau request mungkin? Takut waktunya nggak cukup, mau berapa? Saya bahas yang ini dulu deh. Nomor 12 dulu deh ya. Karena soal perbandingan kuantitas nih kayak gini banyak nih soalnya nih. Kayak gini sama. Pokoknya yang jawabannya cuma A, B, C, D ya. Cuma ada 4. Saya bahas deh ya. Biar kalian nilai penasaran kalian nih. Diketahui A, B, C, D adalah bilangan positif berbeda. Nah, jebakannya adalah bilangan positif. Bilangan positif itu boleh pecahan. Ingat, bilangan positif boleh pecahan. Ya, kan dibilang cuma bilangan positif, bukan dibilang bilangan bulat positif ya, bukan kan? Jadi bilangan positif, yang penting berbeda. Ya, boleh pecahan, boleh bilangan bulat. Jika rata-rata dari A dan B adalah 30 dan rata-rata A, B, C, D adalah 40, berarti gini dong, A tambah B dibagi 2 sama dengan 30 ya enggak? Dari sini kamu dapat persamaan A tambah B sama dengan 60. Gitu. Terus rata-rata dari 4 bilangan 40. Oh, berarti A tambah B tambah C tambah D bagi 4. Gitu kan ya, karena ada 4 data sama dengan 40. Oh, berarti A tambah B tambah C tambah D sama dengan 160 enggak? A tambah B ini ya, ini A tambah B ini bisa diganti sama dia nih. Oh, jadi kita ganti langsung. 60 ditambah C tambah D sama dengan 160. Berarti C tambah D sama dengan 100. Nah, sekarang kita cari ini. Kan si P itu adalah nilai terbesar D yang mungkin. Nah, logikanya adalah kalau kita pengen cari D paling besar, ya, kita pengen cari D paling besar. Kalau kita pengen dapat D paling besar, padahal ini tetap nih, ini tetap 100 ini tetap. Berarti ini harus paling kecil. Tapi positif ya. Ini harus positif. Di sini juga harus positif. Nah, banyak yang berpikiran bahwa bilangan positif paling kecil itu 1, sehingga D-nya 100, sehingga jawabannya C. Dan itu salah besar. Karena yang namanya positif, paling kecil itu bukan 1, itu bilangan bulat positif, paling kecil, baru 1. Nah, berarti paling kecil C itu berapa? Ada yang tahu nggak? Paling kecil C itu berapa? Ya bolehlah 0,000 sekian. Mungkin 1 gitu ya, 0,001. Kalau C-nya 0,0001, ya sampai hingga ini 1 ujungnya pokoknya, ya otomatis D-nya harus 99,999 terus sampai 9 gitu ya. Oh, berarti artinya si P itu sama dengan 99,99. Oh, kayak iklan ya, 99,99. Kalian pasti nggak ingat ya iklan kayak gini. Terus Q-nya itu 99. Oh, jelas. P lebih besar dari Q. Ini jawabannya. Jawabannya jadi A. Nah, jebakannya adalah bilangan positif paling kecil itu bukan 1, tapi bisa 0,0000 sekian, ya 0,0001 lah. Tapi kita nggak tahu 0 itu sampai berapa ujungnya. Ada pertanyaan mungkin silakan di soal ini. Ada yang mau bertanya mungkin silakan. Nggak ada ya? Enggak. Saya rasa. Oke. Paham ya? Nah, dengan nomor 12 sudah ya, ini tentang perbandingan kuantitas. Ada juga nomor 13 nih perbandingan kuantitas, ya, tentang perbandingan. Nah,
di soal perbandingan kuantitas tuh ada bab perbandingan yang memang selalu keluar. Nah, ini gimana nih kira-kira nih ada soal kayak gini. Saya kasih clue-nya aja deh. Nah, jadi kalau kamu ketemu 3 sampai 4 variabel yang dibandingkan, sebenarnya intinya nanti muaranya ke sini nih, muaranya. Ini jangan kasih tahu siapa-siapa nih. Ini gini nih. P1 kali kali W1 kali V1 per T1, mungkin ini baru kalian lihat nih. P2 kali W2 kali V2 per T2. Gitu. Ya. Nah, ini adalah biasanya gitu ya. Biasanya perbandingan bertingkat tuh selalu ngomongin ini. P itu siapa? Ya, di sini nih, bukan P di sini ya, tapi P yang maksudnya di sini. P ini pelaku. Pelakunya bisa mesin, bisa orang, bisa hewan mungkin ya. W-nya itu siapa? W-nya itu waktu. V-nya itu siapa? Kecepatan. Sedangkan T-nya target. Gitu. Nanti kalau ada yang nggak berubah, ya dia bisa dicoret kayak ini nih. Sebuah mesin bekerja dengan kecepatan tetap, ya berarti selalu kecepatan tetap nih. Oh, berarti kecepatannya nggak usah dibandingin, kita coret aja nih. Gitu. Kan sama kecepatannya, selalu tetapnya nggak. Yang kita bandingin berarti cuma pelaku, waktu, sama target. Keadaan pertama, sebuah mesin ya, berarti satu mesin dong. 1 dikali waktunya itu berapa? Nih waktunya 1 jam, berarti dikali 1. Hati-hati. Kalau membandingkan itu satuannya harus sama. Ini menit, ini jam. Kita rubah aja. 1 jam itu sama aja 60 menit. Oh, jadi sama aja. 1 kali 60 ya dibagi gitu ya. Pelaku, waktu, target. Targetnya apa? Kalau keadaan pertama, targetnya adalah A unit barang. Jadi pengen bikin A unit barang. Sama dengan gitu ya. Sama dengan keadaan kedua, sedangkan 3 mesin ya, berarti sekarang 3 P2-nya. Menghasilkan B unit barang dalam waktu C menit, berarti ini C. Kan waktunya C, banyaknya barang tuh B, gitu kan ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah gini, si P itu B. Sedangkan si Q itu sama saja 5%. 5% itu sama aja berapa sih? 1/20 ya enggak? 5% itu 1/20 ya. 1/20 dari AC. Nah, kita belum bisa bandingin P sama Q nih. Kenapa belum bisa kita bandingin? Karena P itu acuannya B, Q itu acuannya AC. Nggak sama acuannya. Kita harus samain acuannya. Oh, berarti kita harus cari hubungan antara B sama AC dari sini. 60 sama 3 bisa dicoret. Ingat perbandingannya enggak? Kalau sama-sama di atas bisa dicoret. Dibagi 3, 1. Dibagi 3, 20. Terus kita kali silang kan nanti. Atau kita sederhanain dulu, 20 per A sama dengan C per B. AC sama dengan ya. AC sama dengan 20B. Gitu. AC sama dengan 20B. Ya, AC sama dengan 20B. Oh, berarti boleh saya ganti nih ke sini. Ya enggak? AC-nya itu 20B. Nah, berarti jadi deh. Bisa lebih sederhana. Setengah AC-nya saya ganti 20B. Sorry, ini bukan setengah ya. Ini kan 1/20 ya. 1/20 dikali AC-nya ya 20B. Ya kan 20-nya bisa kita smackdown ya enggak? Jadinya 1 kali B. Oh, Q-nya B. P-nya juga B. Ya berarti sama nilainya. P sama dengan Q. Gitu jawabannya. Ya. Jadi ini rahasia kita hari ini. Ini nggak boleh di-share kemana-mana nih. Buat kalian yang belajar aja. Ya. Bisa sih pakai logika, cuma gini kondisinya. Ketika kalian dalam kondisi tertekan dan butuh kecepatan untuk menghitung gitu ya. Satu soal 1 menit 20 detik tadi saya bilang di awal ya. Rata-rata segitu. Ya kalau misalnya dalam kondisi tertekan, bisa tuh logika kita ngeblank enggak? Tiba-tiba loading dulu. Nah, loading itu kan habisin waktu. Makanya kita kalau memang ada rumus praktis yang sering keluar ya kita pakai aja kayak contohnya ini. Perbandingan bertingkat. Gitu. Ada pertanyaan mungkin di soal ini. Kayaknya saya nggak bisa jawab semuanya nih ya. Mungkin nanti kita kalau ada kesempatan di lain waktu ya bisa kita bahas lagi soal-soal yang sisanya 3 soal lagi ya.
Karena yang sangat keren yang memang di soal TPS kuantitatif itu adalah data sufficiency ya di nomor 15 sama nomor 16. Cuma harus ada basicnya yang dijelaskan dulu baru kita kerjain karena nggak bisa sembarangan ngerjain sampai gitu. Harus ada basicnya. Seperti itu maksud saya. Ada pertanyaan mungkin silakan di nomor 13 ini. Dan ini menjadi soal kita yang terakhir yang kita bahas. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya. Yuk, ada yang mau bertanya? Sebelum saya akhiri, nggak usah malu-malu. Masih ada waktu, sekitar 3 menit. Nggak ada ya, berarti ya. Saya anggap hal yang saya jelaskan, sedikit yang saya jelaskan, bisa jadi wacana kalian, bisa memotivasi kalian ya, untuk mempersiapkan diri di UTBK 2022. Dan waktunya masih cukup panjang nih ya, tapi kita jangan lengah. Oke, dari saya mungkin sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya ya. Terima kasih semuanya. Boleh meninggalkan room-nya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Yo, Terima sama-sama. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam, Pak, dari bermatematika.com. Oh iya, salam. Bermatematika.com, salam.